Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu and stay negatif COVID-19. Aku Ripka. Kali ini aku bakalan cerita ke kalian kenapa sih aku bikin channel YouTube ini. Aku mau jadiin channel YouTube ini sebagai wadah untuk kita saling sharing dan saling belajar dari kesalahan atau keadaan buruk yang pernah kita alami atau yang sedang kita alami. Karena sebenarnya setiap orang tuh perlu tempat untuk curhat dan bertukar pikiran supaya nggak stres. Tapi terkadang kita memilih untuk memendam karena takut salah orang untuk diajak cerita. So, the first tema kita kali ini mau ngomongin soal toxic relationship. Apa itu toxic relationship? Toxic relationship adalah sebuah hubungan yang tidak sehat yang dapat berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Bahkan ada juga loh yang rugi secara material. Apa sih ciri-cirinya kalian masuk dalam toxic relationship? Dalam sebuah hubungan, kalian selalu dikontrol, gak jadi diri sendiri, dan sering dicurigai. Bahkan ada juga yang mendapat perlakuan kekerasan verbal dan non-verbal yang cukup sering. Buat ngegali info yang lebih deep, tim kami ngadain Q&A di Instagram, nanyain soal toxic relationship. Tujuannya apa? Buat ngasih tahu ke kalian bahwa kalian gak sendirian ngalamin toxic relationship itu. Nah, ini dia cerita pengalaman mereka untuk kalian. Check this out! Narasumber kita yang pertama ngalamin toxic relationship dalam pacaran. Gimana sih kisahnya? Yuk kita kepoin ya. Inisial IM pernah menjalani toxic relationship saat masih pertengahan kuliah. Kenal cowok tapi nggak pernah modal. Makan, kos, belanja mingguan, sampai uang semesteran pun minta dibayarin. Ya, berhubung karena saat itu I masih goblok banget dan bucin-bucin banget, ya apapun gak masalah karena ketutup sayang. Singkat cerita, perlakuan dia pun sangat-sangat tidak baik dan bisa dibilang ya tindak kriminal. Wek. Sering pergi gak jelas, marah-marah gak jelas, main tangan gak jelas. I jadi sadar saat itu dia udah wisuda duluan karena dia kakak tingkat I. Dia memutuskan secara sepihak. Bagiku dia benar-benar jahat banget. Awalnya gak terima dan gak ikhlas. Ya sudah, itu yang dia lakukan. Akhirnya orang tualah yang selalu mengingatkan bahwa masa depan itu masih ada dan bakalan nemuin yang terbaik. Akhirnya setelah I menerima perlakuan yang sangat tidak baik, ortu pun gak terima dan memutuskan untuk melapor ke perlindungan wanita. Hihi, lebay ya. Bagi kalian yang gak tahu ceritanya, kedengarannya sih lebay. Tapi setelah kami laporkan apa yang sudah dia perbuat, akhirnya I mendapatkan keadilan dan dia pun mendapatkan upah yang sudah dia lakukan. Dan sampai saat ini Tuhan sudah mengganti itu semua dengan kehidupanku yang jauh lebih baik. Intinya kalau menemukan bau-bau toxic relationship, ya kalian lebih baik tinggalkan. Masih banyak di sana laki-laki yang bisa menjaga perempuan dengan baik dan justru menjaga dan bukan memanfaatkan. Ini yang kedua teman-teman, inisial C ngalamin toxic relationship dalam pertemanan. Awalnya aku terlahir di keluarga yang dibilang baik-baik saja, hingga akhirnya aku kurang selektif memilih teman, tempat tongkrongan, karena dulu pengen aja dilihat keren. Nongkrong di tempat itu keren nih, sampai akhirnya ya kena racun di tempat tongkrongan. Yang awalnya coba-coba doang dari hal yang kecil bagiku, mulai ngerokok, minum, sampai terjerumus drugs. Sekitar 6 bulan yang lalu, sampai di titik aku sadar bener ini salah tongkrongan. Aku mulai stop semuanya secara tiba-tiba. Ya efeknya satu pasti dijauhi teman-teman, dihina pun pernah karena nggak pernah nongkrong. Sampai lama-lama mereka pun tahu aku udah nggak mau seperti itu. Sampai saat ini sih ya mendingan, mereka tahu keputusanku dan dengar-dengar beberapa teman aku juga mulai berhenti seperti itu. Solusinya, oke, kalau kamu tahu circle kamu itu udah nggak positif, gak nantang, gak bikin kamu lebih baik, mending aku bilang sih ciao. Yang ketiga, dia ngalamin toxic relationship dalam pacaran. Dia cerita gini, aku pernah masuk dalam toxic relationship. Aku menyadari ketika masih pacaran sama mantanku yang kemarin, kami itu udah masuk ke dalam toxic relationship. Aku mulai berubah menjadi bukan diriku lagi. Aku yang biasanya ekspresif berubah jadi nahan sesuatu terus-terusan sampai impulsif. Yang nggak tahu impulsif itu apa, nanti teman-teman cek di samping ini ya.
Aku sempat mencoba berpikir positif kalau hubunganku sama dia akan baik-baik terus selama aku diam saat ada masalah. Aku sok nggak apa-apaan, sedang dia kadang bisa ngomong kasar saat marah, nggak bisa menghargai passionku, circleku. Ya, selalu ungkit-ungkit kekurangan-kekurangan dalam hubungan kami. Aku juga sadar kalau sebenarnya aku udah jadi toksik buat dia. Intinya, toxic relationship itu hambatan dalam sebuah hubungan. Jadi kalau emang udah harus banyak ngobrol, banyakin jujurnya dan terbuka biar gak saling mendem dan jadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Soalnya maybe emang cuma satu orang yang awalnya merasakan, oh ini udah toxic, ini udah gak bener. Tapi menurutku sebenarnya kedua-duanya udah merasakan sih, hanya gak berani speak up aja. Ini dia ngalamin hubungan toxic relationship yang sama dalam hal pacaran, 8 tahun pacaran dan berharap dia cowoknya bakalan pertama dan yang terakhir. Tapi ternyata dia ngalamin juga toxic relationship. Jadi pengalamanku dulu ya gitu, pacaran lama, selama pacaran ngerasanya nggak ada masalah. Ya karena tiap ada masalah selalu ya udah sih ya. Sampai akhirnya itu jadi bom waktu. Tahun-tahun terakhir pacaran udah mulai berasa dia berubah, menuntut aku jadi orang lain, harus punya badan yang oke lah, pinter dandan lah. Dan aku masih yang mikir, oke, ini buat kebaikanku juga. Tapi lama-kelamaan kok malah jadi beban di aku, dan aku nggak bebas jadi diriku sendiri. Aku memaksa diriku untuk ngikutin standarnya, dan waktu itu emang aku terlalu bucin sih. Dan mungkin saking bucinnya, aku nggak berani keluar dari hubungan ini. Hubungannya yang sebenarnya udah nggak sehat, sakit kalau tetap tinggal di hubungan ini. Tapi buat aku yang dulu masih bucin-bucin, ya mengakhiri itu lebih menyakitkan. Mungkin Tuhan udah gemes banget sama aku yang nggak mau keluar dari hubungan yang toksik itu. Karena akhirnya dia memutuskan untuk ya udah jalan sendiri-sendiri. Egois banget ya memang ya. Awalnya berat, tapi setelah beberapa tahun berjalan, aku masih bersyukur dan bahagia bisa keluar dari hubungan itu. Di sini dia nggak jelasin sih dia bisa keluar caranya gimana, tapi yang paling gue ingat si cowoknya itu bilang buat ya udahlah jalan sendiri-sendiri. Ini dari inisial WJ. Ceritanya gini ya. Pernah banget sebelum hubungan yang sekarang, kira-kira hampir 9 tahun, dari tahun 2009 sampai 2018. Dimulai dari hubungan yang gak ada sehat menurutku. Mungkin kebanyakan orang bilang kalau aku bodoh pertahanin sayangku buat cowok ini. Pacaran pertama kali gak bertahan lama, sebenarnya hampir 1 tahun. Dan setelahku diputusin itu awalnya dimana toksik muncul. Bukan dengan pacar pertama, tapi dengan orang-orang yang setelah pacar pertama. Timbullah toksik. Di sini menurutku toksik adalah ketika kita mulai hubungan dengan orang baru, tapi masih mengingat bahkan berharap kalau orang baru ini seperti orang pertama tadi. Itu terjadi padaku setelah orang satu, aku mulai dengan orang baru, ada 6 cowok, putus ganti baru ya begitu, dan hubunganku nggak pernah berlangsung lama. Paling lama mungkin 1 tahun. Toksik di hubunganku setelah ini adalah selalu jadi dominan. Setelah putus dari yang pertama, selalu mau apa yang aku mau dan mungkin bikin cowok-cowok gak nyaman. Itu menurutku. Sempet jomblo sebentar, pertengahan tahun 2018 aku deket lagi sama yang pertama tadi. Tapi bodohnya aku selalu luluh dengan apa yang dikatakan. Lebih toksik lagi, aku udah tanya dia mau gak serius sama aku. Kalau enggak ya udah. Kalau iya ya aku bilang gitu, tapi ya dia bilang mau serius asal orang-orang gak boleh tahu, jalanin aja. Hello, kita udah gede, gak perlu lagi ngumpet-ngumpet kayak anak SMP kalau pacaran. Itu yang menurutku udah gila, aku bisa begitu gak tenang. Mungkin berlangsung selama 3 bulan, dan ada satu waktu dia buat salah dan aku kecewa berat. Dah capek banget, dah kebuka banget kalau selama ini aku kena toksik. Dia bilang jangan hubungi lagi, dan aku gak pikir panjang, aku bener-bener gak mau kontak dia lagi. Padahal rumah kita deket banget, kemungkinan besar kita pasti ketemu terus, dan benar kita selalu ketemu masing-masing seperti orang asing. Dan beberapa waktu aku memang sudah kenal dengan pacarku sekarang, dan sekarang adalah tunanganku. Congratulations. Hampir 6 bulan kami kenal dan tahun gue nggak tahu ini dan tahun apa, Februari 2018 kami jadian.
Dan sebelum jadian, aku janji sama diriku sendiri untuk buang toksik yang ada di dalam diriku. Gak mau kalau ngulang kayak orang-orang yang pernah aku sakitin setelah orang-orang pertama tadi. Dan syukur aku bisa lepas dari toksik itu. Mungkin dulu karena aku terlalu berekspektasi terlalu tinggi dan malah jadi toksik. Jadi itu dia tadi pengalaman mereka yang pernah ngejalani toxic relationship. Intinya teman-teman, kalau udah tahu itu toxic relationship, lepasin. Karena di luar sana masih banyak orang yang bisa nerima kita apa adanya, asalkan kita mau ngelepas hal-hal yang buruk yang terjadi di dalam hidup kita. See you next time di episode berikutnya. Sampai ketemu, dan kalau kalian suka, like, comment, and share, dan kasih kolom kalian salah